Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryo Bagaskoro dari kelas 11 MIPA 6. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Pergerakan Nasional di Indonesia. Pendahuluan di sini adalah pergerakan nasional di Indonesia tentunya tidak lepas dari pengaruh ideologi dari seluruh dunia yang masuk ke Indonesia semenjak politik etis diberlakukan. Politik etis sendiri adalah politik balas budi yang dilakukan Belanda kepada Indonesia yang salah satunya memberi peluang kepada sebagian kecil masyarakat Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang setara layaknya warga Belanda yang tinggal di Hindia Belanda. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Yang pertama ada Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 atas inisiatif dari Dr. Wahidin Sudirohusodo yang kemudian disambut oleh Sutomo dan rekan-rekannya di School of Opleiding van Indische Artsen atau disingkat sebagai Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Tujuannya untuk mengembangkan pendidikan dan kebudayaan serta melakukan usaha peningkatan perekonomian. Berdasarkan hasil Kongres 3-5 Oktober 1908, Budi Utomo diketuai oleh Tirto Kusumo dari Karanganyar. Keanggotaan terbatas hanya suku Jawa, Bali, dan Lombok, serta yang bergerak dalam bidang pengajaran, pendidikan, dan kebudayaan, serta tidak terlibat dalam politik praktis. Karena sebagian besar anggotanya adalah pegawai pemerintah, maka beliau atau Budi Utomo selalu berhubungan baik dengan pemerintah dan selalu bersikap hati-hati dalam mengambil kebijakan. Disebabkan Budi Utomo mempertahankan sifat kedaerahan dan misalkan untuk membuka diri menjadi organisasi nasional, maka semakin besar menjadikan Budi Utomo semakin mundur dan banyak anggotanya yang pindah ke organisasi lain. Dua, ada Sarekat Islam atau disingkat sebagai SI. Didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1905 di Solo dengan nama Sarekat Dagang Islam atau disingkat sebagai SDI. Corak pergerakan agama dan ekonomi. Pada 10 September 1912 dirubah menjadi Sarekat Islam atau disingkat sebagai SI. Menurut host Cokroaminoto, tujuan SI untuk memajukan perdagangan, membantu pengajaran, memperbaiki pendapat yang keliru mengenai Islam, dan hidup menurut perintah Islam. Pada awalnya SI bersikap kooperatif dalam perjuangannya, akan tetapi setelah diketahui Volksraad atau Dewan Rakyat tidak memperjuangkan kemerdekaan, maka perjuangan berubah menjadi non-kooperatif. Pada 1921, SI terpecah menjadi dua. Ada SI putih dipimpin oleh host Cokroaminoto berhaluan Islam dan ada SI merah yang berhaluan komunis dipimpin Semaun dan Darsono yang kemudian mendirikan PKI. Kemudian SI berganti menjadi Partai Sarekat Islam atau disebut sebagai PSI Indonesia dengan Ketua Haji Agus Salim. Penambahan Indonesia menunjukkan semangat kebangsaan. Ketiga ada Indus Partij, didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Dr. Ernest Francois Eugene Douwes-Dekker yang kemudian dikenal sebagai Dr. Danudirjo Setiabudi. Kedua ada Dr. Cipto Mangunkusumo dan ketiga ada Soehardi Sodjoningrat yang kemudian terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Indus Partij bermaksud membangun rasa cinta dalam setiap hati orang India terhadap bangsa dan tanah airnya. Hal ini dilakukan dengan cara menyadarkan masyarakat dengan menghidupkan kembali harga diri, rasa mampu, dan rasa kebangsaan atau nasionalisme. Dan dalam hal ini mereka menganjurkan suatu nasionalisme yang jauh lebih luas dari nasionalisme Budi Utomo. Dan cita-cita ini mereka ingin disebarluaskan melalui harian di Express. Partai Komunis Indonesia atau PKI. Didirikan dengan nama Partai Komunis India atau PKH setelah Semaun dan Darsono dikeluarkan dari SI pada Mei. Anggotanya sebagian besar dari Indus Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV yang didirikan oleh H.S. Neuvillette, seorang Belanda yang berhaluan sosialis. Menggunakan tokoh-tokoh Islam dalam menyebarkan pemikirannya, misalnya untuk mendapatkan banyak anggota PKI, melakukan infiltrasi atau penyusupan ke dalam organisasi lain, dan sering menggunakan tokoh-tokoh Islam dalam menyebarkan pemikirannya, misalnya Habib Bash agar mudah diterima masyarakat Indonesia. Dalam pergerakannya, PKI bersifat non-kooperatif dan secara terang-terangan menentang kebijakan pemerintah Belanda. Dan tidak jarang PKI mengadakan pemukulan kerja sebagai protes kepada pemerintah Hindia Belanda. Bahkan pernah melakukan pemberontakan walaupun akhirnya gagal. Perhimpunan Indonesia atau PI.
Pada 1908, perkumpulan mahasiswa di Belanda mendirikan Indisvereniging menjadi lebih maju setelah Mohatta, Sunario, Al-Subadri dan Ali Sostromijoyo menjadi pemimpin dan nama organisasi diganti menjadi Indonesia's Vereniging dan terakhir pada 1925 menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. PI adalah organisasi yang pertama dengan tegas menuntut Indonesia merdeka, bersikap non-kooperatif, dan menyatakan perlunya persatuan masyarakat Indonesia. Usaha nyata PI dalam usaha kemerdekaan dibuktikan dengan hadir dan menjadi anggota Liga Internasional Anti Penindasan Penjajah berkongres di Paris, Prancis. Dan pada tahun 1927, pada saat kongres di Brussels, Belgia dengan tegas Mohatta menuntut kemerdekaan Indonesia. Untuk memperkuat perjuangannya, PI kemudian menggabungkan diri dengan League Against Imperialism and for National Independence yang didirikan oleh Mozambique di Berlin, Jerman. Selain itu, tokoh-tokoh PI pun berhubungan dengan tokoh-tokoh mahasiswa Asia seperti Jawaharlal Nehru dari India dan Hafiz Ramdan Bey dari Mesir. Di sini ada ideologi pergerakan dari tiga, nasionalisme, Islam, dan komunis. Di nasionalisme kita punya Budi Utomo, Indus Party, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Taman Siswa. Di Islam ada Jong Islamic Bonds atau JIB, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama atau NU, dan PSI. Kemudian di komunis ada Indus Democratic Vereniging atau ISDV, Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.